berusia 42 tahun. Saat ini bekerja sebagai staf program di Ikatan Perempuan Positif Indonesia. Sekarang telah menjadi ibu dari 3 orang anak dan oma dari 2 cucu. Terdeteksi HIV tepatnya membuka hasil dan mulai pengobatan itu saya masih ingat banget, 15 Februari tahun 2008. Tapi kondisi memburuk itu di 2007 akhir. Saat itu berat badan saya hanya 36 kilo dan saat itu korengan sekujur tubuh sampai ke muka, dan korengnya itu bukan koreng yang biasa, tapi juga saya nggak bisa tidur langsung dispray. Saya harus beralaskan daun pisang atau perlak, karena kalau pakai spray langsung akan terkelupas korengnya. Itu sih. Tapi waktu itu kan tes HIV belum ada di puskesmas, masih ada di rumah sakit. Jadi saya dirujuk ke rumah sakit Persahabatan. Dan saat itu kalau dites HIV 2008 itu tidak langsung keluar hasil seperti sekarang ya, 1 jam keluar hasilnya. Dulu itu nunggu hasilnya 2 minggu. Saya sudah dikasih obat dan ternyata begitu buka hasil 15 Februari tahun 2008 saya itu positif HIV dengan CD4 7 dan dokter bilang saya AIDS stadium 4. Begitu saya dapat informasi bahwa saya positif HIV di tahun 2008, saya tuh nggak nangis gitu. Saya nggak ya sudahlah, saya mati karena HIV. Udah gitu aja. Mungkin orang tua saya akan lebih menerima saya mati karena HIV ketimbang saya mati dipukuli. Karena saya saat itu menjadi korban KDRT dari pasangan saya. Jadi begitu divonis HIV, ya sudah, tidak ada air mata, hanya bilang oke, saya akan bersiap-siap mati. Jadi saya tuh pikirannya positif HIV ya mati. Saya tidak berpikir bahwa akan hidup sampai sekarang ya, dari 2008 itu saya cuma mikirnya, karena pertanyaan yang sering saya tanya ke dokter adalah, "Dok, berapa lama saya hidup? Kapan saya mati?" Hanya itu, tapi saya tetap minum obat. Jadi waktu begitu saya terima hasil di tanggal 15 Februari itu, saya langsung dapat obat ARV namanya, antiretroviral, dan walaupun saya sudah bersiap untuk mati, tapi saya tetap melakukan pengobatan. Saya tetap minum obat setiap hari, dan ternyata 15 hari dikasih obat pertama tuh berat badan saya naik. Yang tadinya 36 kilo jadi 40 kilo. Makanya saya bolak-balik nanya sama dokter, "Dok, kapan saya mati?" Kok bukan mati gitu ya, tapi semua penyakit yang korengan tadi itu hilang semua. Yang tadinya saya makan bubur pakai sedotan, saya bisa makan nasi. Yang tadinya saya jalan 3 langkah tuh butuh tenaga yang luar biasa, saya bisa lari gitu. Jadi kok nggak mati gitu. Sebenarnya sih aneh ya, kenapa mempertanyakan tidak mati, tapi ya itu yang terjadi, kenapa saya tidak mati gitu. Dan justru saya makin sehat gitu sih. 2008 sampai ke 2011 tuh saya nggak diem sih sebenarnya. Setiap bulan di minggu pertama setiap hari Rabu saya kan ambil obat ARV di Rumah Sakit Persahabatan. Saya akan ngasih informasi sama orang yang baru, siapapun itu, mau laki-laki maupun perempuan, walaupun pada saat itu kebanyakan adalah perempuan. Setiap bulan tuh selalu ada yang baru, lebih dari 1, bahkan mungkin lebih dari 5. Hanya kebetulan yang ketemu sama saya itu adanya di hari Rabu. Jadi setiap ada yang baru, saya akan deketin, saya akan cuman 1 kata sih yang saya keluar, "Tenang Mbak, saya juga sama," gitu. Dan dia tuh bilang, "Serius Mbak, kamu sama saya gitu." Karena saya ngerasain itu dulu waktu pertama kali tahu status HIV tuh nggak ada orang yang ngedeketin gitu. Saya tuh ngerasa hina sendiri, ngerasa perempuan kotor. Pertanyaan saya tuh banyak gitu, kenapa harus saya yang tertular HIV di ranjang pribadi, di hubungan yang sah menurut hukum dan agama gitu. Ternyata memang banyak perempuan-perempuan yang secara informasi sama seperti saya, dia kan lagi gendong anak 2, suaminya baru meninggal, tiba-tiba dia buka hasilnya HIV positif gitu. Jadi begitu ketemu sama saya tuh ngerasa kayak punya teman. Mungkin itu yang namanya dukungan sebaya ya, teman sebaya.
Memilih untuk terbuka status HIV saya kepada masyarakat luas karena saya pikir masyarakat tuh ya bukan nggak salah ya, menstigma dan diskriminasi karena nggak paham sih, karena kurang paham, nggak ngerti informasi HIV, jadi mikir HIV itu gampang menular gitu. Tapi itu saya dapat di tahun 2012 pas saya mau menikah dengan yang negatif. Itu banyak dari nakes yang memang sahabat saya yang bilangnya, ngapain sih lu nikah lagi gitu, lu nikahnya harus sama yang positif gitu, lu jangan sama yang negatif, ntar lu nularin yang segala macam. Itu yang bicara adalah nakes. Jadi begitu saya kasih tahu kabar gembira bahwa saya akan menikah saja, sudah banyak yang menentang. Apalagi begitu saya bilang bahwa setelah menikah saya ingin punya anak, ingin melahirkan secara normal, ingin menyusui. Itu adalah PR-nya mencari dokter lah ya, paling tidak hanya bidan, mencari dokter ataupun bidan yang mau yang mau atau yang aware lah sama kebutuhan saya sebagai perempuan yang hidup dengan HIV. Iya, nah akhirnya saya punya juga dokter dari IDAI yang memang mendukung ASI pada Oda. Begitu masuk usia 36 minggu, ternyata di puskesmas tempat saya bekerja, itu beberapa bukan tidak setuju sih, tapi pernyataannya, Mbak Tini yakin mau melahirkan di sini gitu. Kan peralatannya belum lengkap. Terus saya tanya, kok belum lengkap, ada yang melahirkan 5-10 orang setiap hari gitu. Dan pada akhirnya sih tetap bisa melahirkan normal di sana walaupun dengan segala macam drama sih sebenarnya. Dan saya memiliki Kapuskes yang luar biasa, dia juga ngedukung. 2020 kemarin saya kembali hamil dan saya melahirkan walaupun dengan sama-sama kondisi, bahkan kondisi saya cukup buruk ya, tapi semuanya 2 kehamilan itu saya rencanakan karena saya tahu saya positif HIV. Dan sebenarnya perencanaan kehamilan itu bukan hanya pada perempuan yang hidup dengan HIV ya, tapi lagi-lagi karena informasinya saya dapatnya telat gitu. Paling enggak di 2 anak ini saya benar-benar merencanakan. Jadi apapun semuanya tertangani dengan baik karena komunikasi yang baik dengan petugas layanan. Itu sih. Saya selalu bilang sih sebenarnya sama teman-teman, saya tuh hidupnya 4 sehat 5 sempurna. Kalau 5 sempurnanya bilang susu gitu ya. Kalau saya tuh yang 4 sehatnya itu ya makanan sih sehat. Makanan sehat kan nggak harus mahal ya. Saya nggak lebih cenderung nggak suka ayam atau daging kan, selebihnya tempe gitu, sayuran. Makan sehat, minum ARV, terus pola hidup sehat karena saya tidak merokok dan saya menghindari begadang gitu ya. Terus apalagi ya? Hidup di lingkungan kayak gini lah ya, ada pencahayaan, ada udara segala macam. Yang 5 sempurnanya tuh pikirannya. Jadi saya sudah berdamai dengan virus, saya sudah menerima diri saya sendiri. Saya selalu berpesan sama teman-teman ya, mau saya marah sama orang yang menulari saya gitu, mau saya bunuh sekalipun gitu orang itu, virusnya tetap ada di saya. Jadi satu-satunya jalan ya udah berdampingan aja sama virus gitu. Intinya sih itu 5 sempurnanya, berpikirannya selalu positif. Sama itu tadi, semakin saya sering terbuka sama orang-orang justru bukannya menstigma dan diskriminasi saya, tapi memberikan semangat hidup, memberikan motivasi gitu. Jadi saya, ternyata masih banyak nih yang butuh informasi, saya harus tetap sehat, harus tetap hidup. Dan samping itu juga, saya sekarang sudah punya anak dan cucu gitu ya. Kalaupun saya harus, mati itu kan pasti ya, dari dulu saya nggak pernah takut mati. Mati itu pasti. Justru yang paling saya takutkan dulu sama almarhum ibu saya adalah saya takut menghadapi hidup. Menghadapi netizen itu lebih kejam ketimbang menghadapi virus dan kematian gitu. Kematian kan mau dimanapun ya saya tetap harus mati gitu. Tapi paling tidak kalaupun saya mati, saya tidak menyusahkan anak cucu saya nanti gitu ya. Saya cuma menekankan ke teman-teman bahwa 2 orang tuh wajib tahu status HIV kita. Yang pertama pasangan, yang kedua petugas layanan kesehatan. Mereka wajib tahu status HIV kita. Satu, supaya baik pengobatan, baik ya pokoknya apa yang terjadi di diri kita tuh mereka juga tahu, ternyata dia orang HIV dan minum obatnya ini, apakah nanti kalau dikasih obat ini ada kontraindikasi atau tidak gitu. Kalau hak dengan pasangan itu dia juga punya hak kesehatan gitu. Jangan sampai kita ngomongin hak kita sendiri tapi melanggar hak kesehatan orang lain. Jadi kalau pasangan wajib tahu. Kalau dia bilang nanti saya ditinggalin Mbak gitu, ya udah berarti itu bukan yang terbaik buat kita. Kalau menurut saya sih gitu ya.
cari informasi yang benar, informasi yang baik, jangan kemakan sama hoax gitu ya. Dan kenapa saya selalu memunculkan wajah saya walaupun nggak cantik-cantik amat gitu ya, keluarga saya, anak-anak saya, cucu saya, bahkan di media sosial, bukan saya mau mempublish mereka gitu, tidak, ini semuanya sudah pakai konsen dengan anak-anak dan cucu saya gitu ya, bahwa saya mau menunjukkan ke orang lain, orang yang hidup dengan HIV tuh bisa seperti orang lain, punya keluarga, anak-anaknya terbebas dari HIV gitu, dengan satu catatan ya tadi ya, bahwa saya melakukan pengobatan gitu. Itu sih. Nah, kalau untuk teman-teman ODA sendiri, terutama teman-teman ODA yang baru, jangan takut untuk melakukan pengobatan. Saya juga merasakan yang hal sama. Pertama kali saya meminum ARV itu merasakan mual 2 minggu. Tapi saya ambil positifnya, namanya saya kan nggak pernah sakit gitu ya dari kecil. Begitu kita dituntut untuk minum obat setiap hari, saya rasa semua orang akan merasakan mual. Belum minum obat aja udah mual ngeliat obat gitu. Nah, dan teman-teman ODA yang baru, yang minum ARV, maksudnya diminum obat setiap hari itu bukan hanya orang yang hidup dengan HIV gitu. Orang penyakit jantung, darah tinggi, diabetes, itu juga minum obat. Nah, sekarang saya tuh minum obat seumur hidupnya ada 2. Saya minum ARV dan saya minum obat darah tinggi. Mungkin sekali gitu ya. Jadi sebenarnya kita tidak berharap orang masuk AIDS. Kalau misalnya kita bisa deteksi pada saat baru-baru, pada masih saat infeksi HIV kronik, biasanya kan kekebalan tubuhnya masih bagus. Kalau kekebalan tubuhnya masih bagus, belum ada gejala, itu jadi kita bisa membalikan, jangan sampai masuk ke tahap AIDS gitu. Dan dengan cara memberikan terapi antiretroviral yang terapi ARV tersebut gitu. Jadi banyak kok sekarang orang-orang yang hanya HIV nggak pernah masuk AIDS, karena sekarang kebijakannya semua orang yang ada HIV tidak harus tunggu CD4-nya turun, tidak harus nunggu kekebalan tubuhnya turun, bisa dapat terapi ARV. Sebenarnya nggak rumah sakit saja. Aku dulu ketika mulai ada program ARV tahun 2004, itu hanya 25 rumah sakit besar se-Indonesia. Tapi saat ini layanan yang sudah menyediakan ARV itu sudah di atas 1.000 ya. Tidak hanya rumah sakit pemerintah, tapi juga di puskesmas sudah ada juga di rumah sakit swasta, dan klinik sudah ikut serta untuk berperan dalam melayani pasien HIV ini. Obat antiretroviral adalah obat program yang diberikan gratis untuk masyarakat Indonesia, tidak lewat BPJS ya. Jadi mau punya BPJS, mau tidak punya BPJS, tetap bisa mengakses obat antiretroviral ini. Gini, HIV itu sebenarnya kan menyerang lumayan banyak ya, karena dia menghancurkan sel-sel kekebalan tubuh yang namanya CD4. Nah, di mana ada CD4 dalam tubuh kita itu, virus HIV bisa masuk. Nah, berarti kan lumayan banyak ya, hampir seluruh organ kita ada. Nah, ada juga sebenarnya sel CD4 tuh yang banyak itu sebenarnya ada di namanya reservoir, tempat ngumpetnya, itu seperti di sumsum tulang, seperti di otak, di kelenjar getah bening. Nah, itu yang belum bisa diakses sama antiretroviral manapun gitu ya. Jadi ketika orang minum terapi ARV, virus di dalam darahnya itu akan bisa turun sampai nggak terdeteksi. Bahkan 90% lebih kalau minum obat teratur dalam 6 bulan virusnya akan tidak terdeteksi. Tapi obat tersebut belum bisa sampai tuh ke sumsum tulang, ke kelenjar getah bening, ke tempat reservoirnya. Jadi ketika dihentikan, yang terjadi virus-virus yang masih ada di reservoir tadi akan keluar lagi. Karena itu kita nggak bisa menyatakan bahwa terapi ARV itu bisa dihentikan seperti dan disebut remisi seperti kayak pasien autoimun ya. Kalau pengguna narkoba suntik itu sudah jauh berkurang ya. Dulu kalau early tahun 2000-an gitu banyak pengguna narkoba suntik, penularan heteroseksual juga banyak.
Tapi kan belakangan sebenarnya juga yang meningkat adalah penularan lewat hubungan seksual, lewat anus ya, anal seks. Jadi terlihat memang perubahan polanya. Dan jangan lupa juga masih banyak anak yang terkena HIV dari ibunya gitu. Dan tetap aja banyak juga penularan dari perempuan-perempuan yang kita sebut low risk woman. Jadi mungkin dia sebenarnya tidak melakukan high risk tapi ketularan dari suaminya atau pasangannya. Masih banyak ya, memang terlihat meningkat yang lewat anal seks, tapi yang lain juga tetap masih ada. Dia yang menyedihkan sih sebenarnya anak ya, karena apa sih kita masih punya ada anak baru terkena HIV di Indonesia gitu. Ya, sama satu lagi sebenarnya terapi antiretroviral itu kan berhasil membuat virusnya nggak terdeteksi. Nah, saat ini kalau virusnya sudah tidak terdeteksi, itu artinya sudah tidak menularkan. Jadi ada namanya konsep U sama dengan U, undetectable means untransmittable. Jadi kalau virusnya sudah nggak terdeteksi, tentu tidak dianggap tidak menularkan. Ternyata kalau data terakhir dari Kemenkes masih malah agak meningkat sedikit. Ada beberapa hal sebenarnya. Pertama karena kita masih mendiagnosis banyak yang terlambat. Jadi sudah keburu masuk fase AIDS. Jadi ya masih sering datang udah dengan infeksi baru ketahuan, bukan kemarin-kemarin gitu ya, ketika masih masuk fase awal. Nah, kemudian yang kedua, ternyata kan tadi minum obat antiretroviral nggak sebentar ya. Minum obat antiretroviral sekarang masih seumur hidup. Nah, akibatnya banyak yang bosan, banyak yang berhenti. Jadi masuk lagi dengan berhenti obat, terus kemudian sakit lagi. Ya, kalau sakitnya dengan kekebalan tubuhnya yang rendah, ya infeksi-infeksi oportunistik tadi yang muncul lagi. Dan itu mulai dari ujung kepala sampai ke ujung kaki juga bisa. Itu yang menyebabkan kematiannya masih tinggi. Apa ya namanya, pedoman pengobatan itu terus-menerus mengalami pembaharuan. Jadi gimana caranya supaya kita bisa dapat obat yang lebih baik gitu ya. Bahkan kalau dulu mungkin ngasih obatnya banyak, sekarang itu obat ARV sudah ada yang 1 tablet gitu ya, minumnya hanya 1 kali sehari. Ya upaya pemerintah tentu bagaimana memastikan bahwa obat itu tetap ada. Terus kemudian banyak ya kayaknya terus kemudian juga kan mendorong tes ibu hamil ya, triple elimination, menggabungkan pemeriksaan HIV, hepatitis B sama sifilis gitu. Ya terus layanan yang tadi disediakan cuma 25 rumah sakit sekarang udah banyak banget gitu. Jadi 34 provinsi se-Indonesia sudah ada terapi antiretroviral, walaupun memang tetap saja masih ada masalah akses gitu ya. Apalagi kemarin pas pandemi COVID ya, banyak yang tidak berani keluar. Nah itu sekarang juga sudah ada namanya multi-month dispensing, jadi orang dapat obatnya tiap berapa bulan gitu, atau dibantu dikirimkan gitu. Jadi usaha macam-macam supaya bisa tidak berhenti obat gitu. Nah ya upayanya lagi adalah, kalau dulu kita biasanya baru mulai terapi ARV kalau sudah infeksi oportunistik atau sudah ada gejala AIDS atau CD4 sudah turun di bawah 200. Sekarang kita ketemu dua kelompok nih, yang ketahuan HIV tanpa gejala, itu bahkan bisa mulai terapi antiretroviral pada hari yang sama. Jadi kita sebut sebagai CMD ARV. Pokoknya secepatnya mulai ARV. Tapi biasanya kalau dia ada gejala-gejala infeksi oportunistik, biasanya diobati dulu infeksi oportunistiknya, baru kemudian masuk terapi ARV sesuai dengan infeksinya. Kalau yang terbaik sih tetap ARV ya. Tetap ARV ya dok ya? Tetap ARV. Kita belum ketemu obat lain yang bisa menekan virus yang cukup lama dan lebih baik. Memang sih di luar negeri ada beberapa laporan
orang bisa berhenti minum obat ARV yang disebut dengan HIV cure itu dengan apa ya, transplantasi sumsum tulang. Ya, tapi kebetulan donornya adalah yang mempunyai gen yang resisten terhadap HIV, jadi dia bisa kemasukan donor yang ternyata bisa membuat dia bebas HIV. Nah, itu mencarinya susah gitu ya. Jadi seluruh dunia paling baru nggak nyampe 5 orang yang memang bisa sembuh dengan terapi itu. Sebenarnya siapa aja yang mau tes boleh-boleh aja, dokter tidak akan menolak gitu. Paling ini kenapa minta tes gitu ya. Tapi it's okay, sebenarnya boleh-boleh saja. Jadi dalam peraturan pemerintahnya yang direkomendasikan untuk ditawarkan oleh petugas kesehatan tes HIV itu ibu hamil tadi ya. Terus kemudian kalau di Jakarta mungkin beberapa daerah calon pengantin ya, dites sebelum menikah. Terus kemudian semua pasien tuberkulosis itu karena kan tuberkulosis terkait sama kekebalan tubuh turun. Yang ketiga adalah semua pasien infeksi menular seksual. Jadi kan cara masuknya sama, infeksi menular seksual, HIV juga punya infeksi menular seksual. Lalu kemudian yang lainnya sih kalau ada gejala-gejala yang mencurigakan ke penurunan kekebalan tubuh gitu. Kalau ditanya gejalanya kayak apa, sebenarnya luas banget gitu. Tapi menurut saya sih paling yang keywordsnya ya, yang paling mudah diingat adalah yang ada gejala dan tanda yang tidak biasa. Jadi bisa jadi cuman ini penyakit kulit kok nggak sembuh-sembuh gitu ya. Udah ke dokter sana, udah ke sini, kok nggak sembuh-sembuh ya. Jangan-jangan itu karena kekebalan tubuhnya turun, atau jangan-jangan karena HIV. Terus contohnya lagi misalnya ini trombosit turun ya, tapi nggak ketemu kenapa. Kita harus berpikir jangan-jangan itu HIV. Ini juga macam-macam, diare kronik, nah jangan-jangan itu HIV. Selain itu adalah contact tracing ya. Jadi kalau misalnya ada ibunya positif, jadi anaknya dites atau suami istri. Nah, ada yang kelompok yang disebut populasi kunci itu adalah yang berisiko tinggi terkena HIV seperti pekerja seksual, lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki, transgender, pengguna narkoba suntik, itu disarankan tes HIV-nya rutin. Kalau bisa 6 bulan atau 1 tahun sekali. Jadi kalau merasa punya resiko dan masih ada faktor resiko ya silakan dilakukan tes rutin.